Halo, halo, hai semuanya. Kembali lagi di materi IPS part ekonomi, di mana kali ini kita akan lanjut ke pembahasan tentang pengembangan ekonomi kreatif. Apa sih arti dari ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Ada jenis industri kreatif di mana dibagi menjadi beberapa subsektor. Pertama, ada periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film, dan fotografi, permainan interaktif atau game, musik, seni pertunjukan, penerbitan, dan percetakan, komputer dan peranti lunak atau software, televisi, dan juga radio. Lalu ada upaya meningkatkan industri kreatif, di mana ekonomi kreatif Indonesia itu dikembangkan dengan cara demokrasi ekonomi, melibatkan masyarakat, pihak swasta, industri kreatif, di mana pertama, mendukung kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya dan menyiapkan insentif, membuat road mapping industri kreatif, membuat program yang komprehensif ya untuk menggerakkan industri kreatif, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif, membentuk Indonesian Creative Council. Lalu ada pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi, di mana ada beberapa wilayah yang merupakan pusat keunggulan ekonomi, di mana misalkan di daerah Papua, di mana terkenal akan potensinya dari pertambangan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan pariwisata. Dari pertambangannya, paling dominan itu ada minyak, gas, dan tembaga, di mana ada salah satu perusahaan yang dimana merupakan mengurusi usaha pertambangan biji mengandung tembaga, emas, dan juga perak yang lokasinya di dataran tinggi Kabupaten Mimika, Papua, yaitu PT Freeport Indonesia. Lalu ada perkebunan dan pertanian di mana Papua itu merupakan produsen kelapa sawit yang cukup besar. Selain itu ada karet dan juga tebu. Lalu potensi lain itu ada jagung, padi, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi jalar, dan juga ubi kayu. Lalu dari peternakan itu biasanya itu ada babi, sapi potong, dan juga kambing. Dari segi pariwisata ada pengembangan pariwisata di mana wisata baharinya, di mana ada daerah yang sangat terkenal ya di Indonesia itu namanya Raja Ampat yang terletak di Provinsi Papua Barat. Lalu di Maluku, di mana punya beberapa potensi di bidang perikanan dan juga pertambangan. Di perikanannya itu kebanyakan tuh di wilayah Kepulauan Maluku ya, di mana berasal dari perikanan tangkap. Lalu pertambangannya, di mana ada tikel dan juga tembaga. Nusa Tenggara itu ada pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pariwisata, serta mineral. Pertanian itu komoditas utamanya itu jagung, lalu peternakan itu ada sapi potong, babi dan kambing, perikanan itu ada perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Pariwisatanya itu yang terkenal itu ada Gunung Kelimutu di Flores, NTT, dan Pulau Komodo di NTB. Lalu dari segi mineral, di mana potensi terbesar itu ada biji mangan dan tembaga. Lalu di Sulawesi, di mana terkenal karena perkebunan, perikanan, dan pertambangan dan pariwisatanya. Perkebunannya itu yang pertama itu kakao atau coklat, perikanan itu perikanan tangkap dan budidaya, pertambangannya itu di mana lokasi yang paling besar ya, deposit aspal terbesar di dunia. Lalu ada pariwisata di mana yang terkenalnya pariwisata bahari. Di mana kebanyakan di daerah-daerah pesisir atau kayak misalkan contohnya di daerah Manado atau Sulawesi Utara. Lalu ada Kalimantan di mana ditopang oleh sektor pertambangan dan perkebunan di mana pertambangan itu minyak, gas, dan batu bara, perkebunan itu ada kelapa sawit dan juga perkayuan. Lalu Jawa Bali di mana ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Industri pengolahannya contohnya di makanan, minuman, tekstil, peralatan transportasi, misalkan otomotif, perkapalan dan alutista, kimia dasar, logam dasar, alumina, dan juga besi baja. Lalu pertaniannya itu terbesarnya itu di Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Lalu ada pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Sumatera di mana potensinya itu di bidang perkebunan, pertambangan, dan juga industri pengolahan. Perkebunan itu ada kelapa sawit yang utama, lalu ada pertambangan itu ada batu bara, gas bumi dan minyak bumi, lalu pertambangan pengolahannya itu ada sentra produksi dan pengolahan hasil bumi. Nah, selain karena ada wilayah pusat keunggulan ekonomi, kita juga punya perusahaan tambang minyak negara dan juga batik Indonesia atau namanya perusahaan tambang minyak negaranya itu atau PTMN, di mana merupakan pabrik yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan. Di mana di beberapa wilayah Indonesia itu ada kilang minyak ya. Ada kilang Pangkalan Berandan punya Pertamina ya di Sumatera Utara, kilang Dumai di mana terintegrasi dengan pabrik petrokimia. Lalu di kilang Cilacap di mana kapasitas produksi terbesar dengan fasilitas terlengkap. Lalu ada kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, Kasim
berdiri sejak Juli 1997 di Kabupaten Sorong, Papua. Kilang Balongan yang ada di Indramayu, Jawa Barat, di mana memproduksi premium pertama solar Pertamax Dex kerosin atau minyak tanah dan LPG. Lalu Kilang Cepu, di mana perusahaan yang paling membantu pemerintah dalam hal BBM-nya ya. Lalu dari sisi batik Indonesia, di mana merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dihasilkan di beberapa wilayah Indonesia. Tapi yang biasanya yang wilayah terpaling terkenal atau yang terbesarnya itu ada Solo, Yogyakarta, dan juga Pekalongan. Di mana batik ini merupakan warisan budaya Indonesia dan masuk menjadi warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi tanggal 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Lalu ada pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pertama, dari migrasi penduduknya, di mana tentunya pusat keunggulan ekonomi diimbangi dengan migrasi penduduk yang ingin mendekati wilayah tersebut, di mana tujuannya untuk mendapatkan penghasilan. Lalu dari sisi transportasi, pengembangan pusat ekonomi akan dibangun dengan transportasi yang lumayan lengkap ya, di mana akan dibangun jalan raya, bandara, pelabuhan, dan sebagainya untuk memperlancar akses ke pusat keunggulan ekonomi. Lalu dari sisi lembaga sosial ekonominya, di mana untuk mendukung kegiatan dalam wilayah tersebut, pendidikannya. Nah, tentunya dengan sumber daya manusia yang unggul, maka akan terbentuk sistem pendidikan yang terencana dan terarah. Nah, makanya dengan SDM yang bagus akan bagus untuk pusat-pusat keunggulan ekonomi diurusnya oleh tenaga ahli di bidangnya. Lalu dari segi pekerjaan, di mana tentunya kenaikan jumlah produksi akan membutuhkan tenaga kerja dan membuka lapangan kerja di Indonesia. Lalu pembahasan tentang persaingan dalam perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional ini ada perbedaan komoditas keunggulan masing-masing negara ya, di mana kedua negara itu mungkin bisa melakukan ekspor dan juga impor untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Di mana kalau Indonesia contohnya di keunggulan itu ada agraris, maritim, dan juga ekonomi kreatif yang perlu dimaksimalkan dalam perdagangan internasional. Lalu ada teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith, di mana teori ini menyatakan bahwa suatu negara itu punya keunggulan yang mutlak dibandingkan dengan negara lainnya, di mana tidak dapat diproduksi di negara lain. Hanya di negara situ aja yang bisa memproduksi. Lalu ada teori keunggulan komparatif, di mana dikemukakan oleh David Ricardo, di mana suatu negara itu punya keunggulan komparatif bila mampu melakukan spesialisasi produksi barang dan jasa dengan produktivitas dan efisiensi tinggi. Tentunya hal ini bermanfaat dalam hal perdagangan internasional. Lalu kita ke pembahasan pasar bebas. Pasar bebas adalah kebijakan ketika pemerintah atau negara tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau mempermudah proses impor. Dalam perdagangan bebas ini tidak dikenakan pajak impor dan akses ke pasar tidak diatur. Lalu ada organisasi perdagangan bebas. Pertama ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana berdiri tahun 2015. Tujuannya untuk um, membantu kawasan regional kawasan Asia Tenggara untuk bersaing dengan kawasan lainnya. Lalu ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, di mana atau bahasa Indonesianya kerjasama ekonomi Asia Pasifik dibentuk tahun 1989. Tujuannya untuk mengelola meningkatkan kesejahteraan ekonomi kawasan Asia Pasifik dengan perdagangan dan juga investasinya, di mana anggotanya itu sekitar 21 negara. Lalu ada Uni Eropa atau European Union ya, EU, yang mana didirikan tahun 1957, di mana awalnya itu namanya European Economic Community Pak, EEC, atau kita sebutnya sebagai Masyarakat Ekonomi Eropa, di mana dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan era perdagangan bebas di wilayah Eropa, di mana tahun 1999 diperkenalkanlah mata uang bersama, yaitu euro, di mana 19 dari 28 anggotanya menggunakan euro untuk menggantikan mata uang negaranya masing-masing. Atau di sini yang terakhir itu ada organization perdagangan bebas ya, di mana atau WTO, di mana dibentuk tanggal 1 Januari 1995 menggantikan GATT, General Agreement of Traffic and Trade, di mana anggotanya sebanyak 164 negara pada tahun 2018, di mana tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui perdagangan bebas serta mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Oke, itu aja untuk pembahasan materi USIPS part ekonomi ya. Nanti kita di video berikutnya akan bahas dari bidang sejarahnya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.